DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, terdapat pengurangan anggaran di tahun 2025. Wali Kota Malang juga optimis pengurangan anggaran ini tidak berdampak pada program pembangunan di Kota Malang. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Raperda atau Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Malang. Ketua DPRD dan Wakil Ketua 1 DPRD serta Wali Kota Malang dan Sekda Kota Malang hadir secara offline. Sementara anggota DPRD dan Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah mengikuti rapat paripurna ini secara online Zoom. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Amitia Rantangani Siraduhita. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Usai penyampaian penjelasan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa perubahan APBD tahun 2025 adalah tindak lanjut dari KUA PPAS yang sudah disepakati. Penyesuaian yang dilakukan mencakup aspek pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Wali Kota Malang menyebut penurunan anggaran yang terjadi tidak terlalu signifikan dan dipastikan tidak akan mengganggu program prioritas pembangunan Kota Malang. Beberapa program strategis nasional maupun daerah tetap menjadi perhatian utama, termasuk rencana proyek transportasi regional Malang Raya yang masih digaji bersama pemerintah provinsi. Wali Kota Malang berharap proyek tersebut dapat meningkatkan konektivitas dan pelayanan antar wilayah. Kita mencoba untuk pengurangan terkait dengan belanja pegawai ya. Nah, tapi ini tetap kita akan ajukan ya. Tapi ini kan masih pengajuan, nanti kita akan tuntas. Tidak banyak berubah dengan dari rancangan penetapan dari KUA PPAS untuk APBD perubahan 2025. Kalau di 2025 tadi yang seperti saya sampaikan kan tidak signifikan kan jumlahnya, ada beberapa yang turun, tapi juga ada yang naik, terutama dengan transfer yang jika ada kenaikan ya. Tetapi nanti yang 2026 ini yang nanti yang harus kita akan bahas bersama dengan DPRD. Sampai dengan saat ini ada masukan-masukan, mereka akan mengevaluasi karena yang kemarin sudah dipastikan Transjatim kan masuk di kota, kemudian hanya ke Batu. Tetapi ada usulan se-Malang Raya, tapi termasuk di Kabupaten Malang juga. Ya, memang Hamid Rusi kan punya miliknya provinsi, jadi memang akan terlihat di situ. Ya harapannya nanti dengan Transjatim ini bisa ada satu kemudahan pelayanan, terutama dengan angkutan, tidak hanya dalam kota, tapi bisa lingkup regional Malang Raya. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Siraduhita menambahkan pentingnya penyesuaian anggaran agar selaras dengan ketentuan pusat, khususnya terkait belanja pegawai dan penyesuaian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ketua DPRD menekankan bahwa DPRD dan Pemkot berkomitmen untuk menjaga proporsi belanja pegawai sesuai regulasi pusat, sehingga pada tahun 2027 nantinya dapat berada di bawah 30%. Setelah penjelasan Wali Kota Malang, selanjutnya akan dilakukan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kalau pengurangan enggak dong, kita malah menyesuaikan. Kita malah menyesuaikan karena kan P3K itu kan ya, cukup banyak soalnya kita P3K-nya kan dari semua yang diajukan itu ter-ACC semua oleh pemerintah pusat gitu sih. Itu yang sedang kita kaji untuk tahun depan Ya, karena betul. Mempersiapkan 2027 memang ada aturan dari pusat bahwa itu harus di bawah 30%. Belanja pegawai sekarang 30, di angka 37 sampai 39 kalau nggak salah. Gitu. Ya tahun ini kan kalau nggak salah. Ya, 37 sampai 39 karena memang ada kenaikan ditambah dengan P3K itu tadi. Kan ribuan itu banyak juga gitu. Tapi itu yang ada kita bersama-sama dengan eksekutif untuk bisa kemudian bagaimana polanya supaya nanti di 2027 itu 30% sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah pusat. Simon Alfredo melaporkan. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.